Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini gue akan membahas ya kisah lengkap manga Boruto To Blue Vortex chapter ke-24 yang berjudul Uzumaki Kawaki. Kalau di chapter 1 kemarin Boruto disebut tanpa nama Uzumakinya, sekarang giliran Kawaki yang ada nama Uzumakinya. Hehehe. Kayaknya Ikimoto juga kena omnipotence dari Eida ya. Hehehe. Yang jelas di chapter ini akan berfokus pada akhir kisah pertempuran Kawaki melawan Jura, yang mana ada banyak adegan ikonik meme yang siap meramaikan fandom ini. Seperti Kawaki yang ngasih jari tengah ke Jura. Lalu ada wajah Konohamaru yang diinjek Kawaki. Hehehe. Kenapa kok dia bisa gitu? Akan gue bahas lengkapnya ya, chapter kocak tapi seru ini. Jadi, daripada lama-lama, langsung aja kita check it out. Chapter dimulai dengan flashback Kawaki dan Boruto di monumen patung Hokage ini. Di sini Boruto ngasih semacam pin besi yang udah dilapisi cakra Boruto, yang nanti bisa digunakan sebagai tanda atau titik untuk bisa Hiraishi no Jutsu. Karena apa? Boruto ngasih tahu ke Kawaki kalau mereka berdua nggak akan bisa ngalahin Jura untuk sekarang. Makanya kalau pakai pin besi ini, mereka bisa kabur bersama dengan Togedama Matsuri, Ryu, dan menyelamatkan semua orang sebanyak mungkin. Kawaki pun setuju ya untuk nanti akan menahan Jura sang monster itu selama mungkin sambil persiapkan waktu bagi Boruto untuk teleport dengan Hiraishi no Jutsu. Mantep deh Kawaki, udah nggak keras kepala lagi, ya kan? Hehehe. Lalu kita kembali ke pertempuran saat ini ya, di mana Kawaki terlihat menyerap Bijudama dari Jura dengan tangannya ini. Gila, squad itu ya, Kawaki tanpa limiter plus karma yang aktif. Jura pun sempat nyoba nyerang dari belakang Kawaki, tapi Kawaki bisa ngehindar dengan mengecilkan tubuhnya melalui teknik Sukuna Hikona. Setelah itu Kawaki balik nyerang juga dengan Daikokuten. Dikeluarkanlah kubus-kubus hitam ini untuk memperangkap Jura, tapi Jura bisa hancurkan kubus itu dengan Bijudama miliknya dan langsung terbang menyerang Kawaki sekali lagi. Tapi kali ini tongkat besi Kawaki bisa memblok serangan Jura itu. Dan disinilah kehebatan Kawaki tanpa limiter Amado. Dia bisa membuat tongkat besi miliknya teraliri kekuatan dari karma, sehingga sekarang bisa meledak dan menghancurkan sebagian tubuh Jura ini. Gila. Lalu di mana Boruto? Ternyata karma Boruto juga ikut aktif ya akibat resonansi ini. Tapi sayangnya nggak sesuai teori gue di video-video sebelumnya yang bilang kalau Momoshiki bakal muncul karena karmanya aktif. Nyatanya Boruto masih bisa ngendaliin dirinya. Oh iya, pertempuran Kawaki Jura ini ternyata disaksikan loh oleh Amado dan Sumire yang ada di Konoha. Ingat ya, jadi mata Kawaki udah tersambung dengan komputer Amado, makanya mereka bisa lihat pertempuran tingkat tinggi ini. Sumire pun cukup bengong ya melihat kehebatan Jura yang udah digebukin kayak gitu tapi masih aja kuat. Bahkan ini lucu sih, ketika udah penuh luka seperti ini, Jura tampak nggak serius banget. Lihat, dia keluarin buku di tengah pertempuran buat baca catatannya. Hehehe, jadi keinget ya momen Killer Bee yang nggak serius melawan Sasuke karena dia sambil nulis lirik lagu rap miliknya. Sama kan teman-teman? Hehehe. Nah di sana Jura tanya ke Kawaki ya tentang arti cinta, sesuatu yang bikin baik Himawari, Sarada, dan sekarang Kawaki jadi kuat secara tiba-tiba. Jura tentu penasaran, karena dia sebagai Jubi gak pernah tahu konsep tentang cinta itu apa, dan kenapa bisa bikin orang menjadi lebih kuat. Makanya dia coba tanya ke Kawaki, yang sekarang juga jauh lebih kuat ketika Jura mulai nyebut-nyebut nama Naruto, orang yang dicintai Kawaki sebagai sosok ayah. Tapi sayangnya Kawaki nggak jawab pertanyaan Jura itu, dan malah mengeluarkan bom besar dari tangannya ini. Dan boom, ledakan besar pun terjadi. Kawaki udah yakin menang, tapi ternyata Jura
muncul dari bawah tanah dengan jutsu Mokuton yang kemudian ia bentuk menyerupai kursi raja kayak gini. Hehehe. Ditambah dia keluar-keluar dengan tubuh yang udah sembuh, balik lagi seperti semula, seperti nggak ada luka. Dan yang paling penting, lihat tuh pose aura farming kayak gini. Hehehe. Di sini Jura bilang kalau dia sekarang jadi tahu Naruto masih hidup ketika Jura udah provokasi Kawaki dikit-dikit tadi dengan nyebut nama Naruto. Lalu dia lanjutin omongannya tadi. Lagi-lagi tanya tentang konsep cinta, karena dia dengar-dengar Naruto bisa dekat dan bersahabat dengan semua biju lalu jadi kuat karena cinta dan empati Naruto yang sangat besar. Lalu ia akhiri omongannya dengan bilang, jadi cinta itu apa? Kayaknya kalau aku berhasil nemu Naruto dan aku makan dia, maka aku jadi bisa paham konsep cinta itu apa. Hehehe. Dengar hal itu, Kawaki jelas marah besar ya. Tapi Boruto yang udah sembuh langsung kembali ke sebelah Kawaki dan ingetin tentang rencana pergi ke titik awal pertemuan dengan Suna, di mana sudah ada Konohamaru dan Mitsuki yang menunggu di sana. Dan sebelum pergi, Kawaki yang sebenarnya masih ingin bertempur karena Jura ngotot ya pengen makan Naruto, tapi Kawaki yang udah mulai dewasa, cakep, menahan diri dan ikut pergi dengan Boruto dan malah mengacungkan jari tengahnya kepada Jura sebagai bentuk kemarahannya yang terpendam ini. Hehehe, gila. Inilah ya meme baru yang gue bahas di awal tadi. Kocak banget dah. Tapi inget, belum selesai ya meme-nya, masih ada lagi kok teman-teman. Jadi di titik pertemuan awal itu, Boruto dengan Kawaki yang sudah pergi dari Jura datang dengan Hirashi no Jutsu. Tapi Kawaki datang mendarat dengan kaki yang menginjak kepala Konohamaru kayak gini. Hehehe. Kocak bener dah chapter kali ini. Konohamaru dengan wajah kocak tapi agak kesel ke Kawaki, nanyain dia, kenapa lakuin hal semacam itu? Kenapa ndaratin kakinya ke wajah dia? Bikin dia jadi kayak batut aja dong. Hehehe. Yang jelas, setelah adegan kocak itu, Boruto mastiin semua orang lengkap dan bersiap pulang ke Konoha. Nah, di sisi lain ada Eida dan Kashin Koji yang juga ikut nonton live streaming ini. Eida yang awalnya seneng karena baik Kawaki, Boruto bisa selamat semua melawan Jura, tiba-tiba jadi kembali tegang. Karena Koji bilang bakal ada perubahan masa depan yang nggak tahu sebesar apa resikonya. Karena awalnya kan Boruto harusnya mati di sini ya, tapi karena sekarang ada Kawaki tanpa limiter, Boruto jadi selamat dan masa depan di penglihatan Koji pun bakal berubah drastis dan mungkin malah jadi semakin menyeramkan buat semuanya. Waduh. Lalu chapter ini ditutup ya dengan obrolan Jura dan Hidari di markas Shinju, di mana Hidari tanya ke Jura, lu ngapain ekspresi wajah kayak gitu? Jura bilang, gue seneng Hidari, Kawaki memuji gue yang kuat ini. Hehehe. Ya, meme sekali lagi ya, wajah Jura ini mirip banget dengan meme I Show Speed yang ini nih. Hehehe, kocak banget kan ya chapter kali ini. Tapi Hidari yang dengar perkataan itu balas jawab, oh ya, aku akhir-akhir ini baca buku dan nemu kata-kata yang cocok buat kamu yang senyum-senyum kayak gitu. Jura tanya, apaan tuh? Hidari bilang, menjijikkan banget deh. Kayaknya ucapan Hidari yang tajam ini bikin Jura sampai speechless banget ya, bengong gitu dia. Padahal dia habis dipuji-puji sama Kawaki, dia seneng. Tapi bagi Hidari, ekspresi senengnya Jura itu menjijikkan banget. Siapa sih yang gak speechless dengar itu coba? Jadi itulah ya teman-teman akhir dari arc penyelamatan Dogedama Moegi dan Shinki. Gimana menurut kalian chapter kocak kali ini teman-teman? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih udah nonton channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga.